Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi mengenai industri kreatif. Yang pertama, saya Lariza Dwanti Putri dan teman saya Lutfia Sita Anggraini, Medi Kumala Oktisari, Muhammad Chana Kudat, dan Nia Rizkia Uliana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi industri kreatif. Industri kreatif merupakan salah satu faktor yang menjadi penggerak perekonomian nasional. Industri kreatif ini bisa disebut juga dengan sebuah aktivitas ekonomi yang terkait dengan menciptakan atau menggunakan pengetahuan informasi. Di Indonesia, industri kreatif biasa disebut juga dengan industri budaya atau ekonomi kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menciptakan kesejahteraan di daerah. Industri kreatif merupakan hasil dari kreativitas dan daya cipta setiap individu. Definisi industri kreatif menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Departemen Perdagangan RI. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Yang kedua, menurut Simatupang, industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Yang ketiga itu menurut UKDJMS Task Force, industri kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang secara potensial menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu. Yang keempat itu menurut UNCTAD dan UNDP dalam Creative Economy Report, industri kreatif dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas modal intelektual sebagai input utama. Industri kreatif terdiri dari seperangkat pengetahuan berbasis aktivitas yang menghasilkan barang-barang real dan intelektual non-real dan objek pasar. Industri kreatif tersusun dari suatu bidang yang heterogen yang saling mempengaruhi kegiatan kreatif yang bervariasi, yang tersusun dari seni, kerajinan tradisional, penerbitan, musik, visual, dan pembentukan seni sampai dengan penggunaan teknologi yang intensif dan jasa-jasa yang berbasis kelompok seperti film, televisi, siaran radio, dan media baru atau desain. Saya Lutfia Sita Anggraini akan melanjutkan presentasi peran dan kinerja industri kreatif. Yang pertama yaitu peran industri kreatif. Industri kreatif di Indonesia memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi. Terbukti kontribusi pada pendapatan domestik bruto rata-rata 7,8% per tahun dan menyerap tenaga kerja sekitar 7,4 juta orang. Sejak tahun 2004 sampai 2010, ekspor industri kreatif mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan tertinggi 12% dan mencatat nilai ekspor 131 triliun rupiah pada tahun 2010
Dan diharapkan pada tahun 2025 industri kreatif menyumbang 11% pada PDB dan 12-13% untuk ekspor. Tumbuhnya industri kreatif masih perlu dukungan dari berbagai pihak, sehingga memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kemampuan sumber daya manusia, sehingga berdampak pada keunggulan bersaing. Kemampuan untuk menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku industri kreatif sangat diperlukan agar mampu tumbuh dan bersaing. Pelaku usaha di bidang industri kreatif diharapkan mampu mengubah budaya hidup mereka dan berorientasi pada keuntungan semata menjadi berorientasi pelanggan untuk terbentuk kerjasama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kinerja industri kreatif. Dalam pasar yang penuh ketidakpastian saat ini, kita sedang menghadapi pasar global yang membutuhkan kecepatan dalam merespon kebutuhan pasar dan perubahan teknologi yang terjadi. Agar dapat menghadapi itu semua, maka inovasi yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas sumber daya sangat diperlukan. Inovasi ide dan implementasi yang berhasil akan mewujudkan kinerja inovasi yang unggul. Porter menyatakan bahwa inovasi produk, proses, pelayanan, dan model bisnis yang dimiliki pelaku usaha industri kreatif merupakan modal utama untuk memenangkan peluang dan persaingan dalam industri kreatif. Menurut Parkham and Hedler, kata kunci dalam industri kreatif adalah kinerja inovasi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Walaupun hambatan dalam industri kreatif salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, namun pelaku usaha dalam industri kreatif dikenal sebagai karakter yang inovatif. Dalam industri kreatif, kinerja inovasi memegang peran penting bagi keberlangsungan usaha. Saya Meti Kumala Oktisari akan melanjutkan materi selanjutnya. Peran pemerintah. Peran pemerintah atau government dalam menumbuhkan kreativitas pelaku industri kreatif cukup baik, yaitu sebagai lembaga yang memiliki otoritas membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah katalisator dan fasilisator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Dukungan itu dapat berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik di samping dukungan bantuan finansial, insentif, atau proteksi. Yang kedua adalah regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, dan sumber daya dan teknologi. Yang ketiga adalah konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk jadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Yang keempat adalah urban planner. Kreativitas akan tumbuh dengan subur dengan kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif yang mampu menjadikan magnet yang menarik bagi individu untuk membuka usaha di Indonesia. Saya Nia Rizkia Uliana akan menjelaskan slide terakhir. Contoh kesuksesan industri kreatif ada beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi pendidikan online Ruang Guru. Kita tahu Ruang Guru itu perusahaan teknologi terbesar yang terlengkap di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 6 juta pengguna. Ruang Guru itu dikabarkan berhasil masuk ke dalam daftar 50 perusahaan paling inovatif di dunia. Daftar ini dikeluarkan oleh media yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka memberikan informasi tentang daftar terbaru dari perusahaan terinovatif di dunia. Menurut data, Ruang Guru itu menempati di posisi nomor 2 di kategori perusahaan inovatif di sektor pendidikan. Dan untuk kategori keseluruhannya mereka menempati posisi ke-25. Yang kedua,
industri kreatif yang kedua itu ada Gojek Indonesia. Nah, kita tahu Gojek itu juga merupakan contoh kreativitas generasi muda yang sukses kerja memimpin untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Nah, di sini juga Gojek itu dianggap sebagai solusi untuk masalah transportasi umum dan dapat sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat. Gojek juga selain kebutuhan transportasi juga menyediakan berbagai layanan yang dimiliki. Inovasi yang dimilikinya sangat baru, ada GoRide, GoCar, GoMart, GoClean, GoBug, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang jelasnya bisa ditanyakan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.